Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi melalui YouTube, dan seperti biasanya saya selalu tertarik pada guru-guru yang kreatif dalam hal proses pembelajaran ataupun kreatif dalam hal pemanfaatan waktu luang. Terima kasih kepada Ibu Dokter yang pada kesempatan ini telah memberikan waktu kepada saya dan kesempatan pada hari ini merupakan hari yang istimewa bagi saya karena baru pertama kali ini mungkin saya secara berdekatan bertemu dengan Ibu Dokter juga kepada semuanya di luar sana, dan mudah-mudahan pembicaraan saya pada kali ini menjadikan suatu pengalaman saya ini menjadikan inspirasi buat semuanya juga dan menjadikan motivasi terus bagi diri saya sendiri. Perkenalkan lebih dulu, nama saya Kurniati SPDI. Alhamdulillah sekarang dari tahun 2009 itu bekerja di Era Asalam yang dulu-dulunya saya sukuan di TK Tunas Mulia dari mulai tahun 1998 sampai 2018 itu. Dan alhamdulillah pula waktu di TK maupun di RA di bawah pimpinan Kepala Ibu Tating Sariningsih. Cuma waktu di TK beliau lagi seorang honorer dan pindah ke RA-nya dia diangkat jadi PNS. Nah, untuk tugas saya sebagai guru, saya merasa mempunyai kewajiban dimanapun saya berada, walaupun saya bukan asli dari tinggal di Desa Kepel ini, tetapi kan seorang guru itu dimanapun dia berada, disitulah ia yang harus dijunjung tinggi. Dimanapun bumi dipijak, disitulah langit dijunjung, gitu ya peribahasanya. Jadi di sini saya selalu berpikir bagaimana supaya seorang guru itu saya bisa bermanfaat khususnya bagi anak-anak didik kami, dan juga termotivasi kepada orang tua untuk selalu bekerja sama dalam menyampaikan program-program pengembangan tersebut. Kalau di era ini yang paling diutamakan menurut saya itu mengenai akhlak perilaku, Bu. Karena akhlak perilaku ini mendasari terhadap semua kehidupan nanti ke depannya. Kalau anak tidak didasari dengan perilaku yang baik, yang sopan, mau seperti apa nanti dia ke depan. Jadi yang pertama ditanamkan oleh saya ketika mulai dari Matsara yang sekarang pun gitu ya, dari awal masuk anak. Jadi pembiasaan di rumah, sekarang kalian sedang di rumah. Jadi itu lebih utama. Terutama misalnya dalam contohnya masuk rumah bilang salam, lewat bilang permisi. Kalau dulu saya itu dilakukan di sekolah sama direalisasikan juga di rumah, dimohon kepada orang tuanya. Alhamdulillah berapa anak sudah berhasil. Contohnya ada orang tua yang mengatakan, Bu, alhamdulillah sekarang Kak Reva sudah lewat minta permisi. Punten mah bade ngalangkung. Seriusnya seperti segitunya. Alhamdulillah. Jadi saya merasa bangga laporan dari orang tua seperti itu. Apalagi kalau di sekolah kan kelihatan sama saya sendiri gitunya. Walaupun nadanya, bicaranya itu masih tetap belum terlalu halus. Karena itu kan mungkin dari adat kebiasaan daerah itu sendiri. Jadi nada bicara itu keras, kencang, apa tarik gimana gitu, nggak lemah lembut gitu itu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya saya menanamkan bidang keagamaan, misalnya doa harian utamanya bacaan sholat. Selain dibantu sama di madrasah, kemudian kita yang pendidikan Islam ini di sekolah, itu jadi pokok utama. Mengenal hadis-hadis pun seperti itu juga, karena saya rasa menumbuhkan dari tahu artinya dari
hal-hal tersebut dia merasa tertarik gitu, apalagi kalau sudah berbicara masalah pahala, bagaimana yang segala macam gitu ya diceritakan. Kemudian maksimalnya saya lulusan dari RA As-Salam itu di RA ini memang di RA itu kan hanya sebatas mengenal, tapi mengenal itu kalau sudah terbiasa jadi mereka bisa hafal gitu. Jadi dengan lulusan RA As-Salam itu nantinya minimal anak lulusan dari LA bisa adzan, bisa bacaan sholat, bisa hadis pilihan ataupun doa harian. Bagaimana cara pelaksanaannya, bimbingan sama orang tua yang suka dilaksanakan di tanggal 10 kalau rutin di BKB Kemas. Jadi kesinambungan saya sarankan pembelajaran ke anak itu tidak mesti ini berduaan. Ini gini bacaannya bismillah segala macam dari awal sampai akhir berhadapan gini, tidak mesti seperti itu kata saya. Karena banyak anak yang tidak suka pembelajaran seperti itu, dia mudah bosan gitu. Jadi pembelajaran yang ditanamkan oleh saya itu dimanapun dia berada, dimanapun itu tempat pembelajaran. Mau sedang menyapu halaman, yuk ajak menyapu dengan bacaan bismillah misalnya. Kemudian mau sambil naik kendaraan, itu sudah dipraktekkan oleh saya sendiri. Alhamdulillah anak saya waktu RA hafal bacaan sholat semuanya itu waktu berangkat dari rumah ke sekolah. Mulai dari doa naik kendaraan, langsung mau sholawat, bacaan sholat, segala macam. Itu sambil di perjalanan seperti itu. Jadi ke orang tua pun saya tanamkan seperti itu. Sebelum tidur juga gitu. Terus untuk peralatan proses pembelajaran atau pendukung proses pembelajaran, menurut informasi ini Ibu jago nih bikin alat peraga ya, bisa dijelaskan? Sekitaran alat pembelajaran saya usahakan kalau di sini itu menggunakan barang-barang bekas ataupun bahan-bahan alam. Misalnya anak-anak suruh bawa batu-batuan. Batuan itu kan beragam. Ada yang besar, kecil, itu bisa masuk di kognitif yang seperti itu. Kemudian batuannya dikasih warna jadi mencapai. Kemudian yang lainnya saya kalau yang bermain plastisin ataupun finger painting itu suka beli bahan-bahannya, jadi dibikin di sini kelihatan sama anak-anak. Kalau yang itu mah yang ini mah dari tutup botol bekas. Sebenarnya ini yang sederhana sekali, bisa dikreasi sama angka, sama warna segala macam itu ya. Kalau yang ini mungkin Ibu ini belum prosesnya ya. Jadi dari sisik ikan, ini dari sisik ikan gurame yang ibu-ibu kali ngambil ikan di kolam, langsung dicuci bersih, dikasih cuka. Ya sudah dikasih cuka itu langsung dikasih pewarna dan dijemur, di pewarna yang warna-warni, kemudian yang dijemur. Insya Allah dengan dikasih yang cuka itu yang seperti yang suka pakai di bakso kayak geng gitu, itu bisa tahan lama gitu. Jadi bisa dipakai untuk segala bentuk apapun kalau punya inspirasi-inspirasi lain. Kemudian yang saya lebih unggulkan di sini yang salutnya Bu. Yang salut itu saya ambil sebagai alat peraga karena saya rasa salut itu menjadi dasar utama juga bagi kehidupan mereka. Setinggi apapun cita-cita mereka, kalaupun dia tidak tahu aturan lalu lintas, walaupun takdir kan gak tahu, itu masalah Allah ya yang nakdirkan. Tetapi kalau mereka sudah tahu dan berhati-hati di jalanan, mentaati aturan lalu lintas gitu. Jadi mungkin yang aku cita-citanya pengen jadi dokter, pengen jadi apa gitu, mungkin dia bisa tercapai walaupun itu tadi kembali ke takdirnya masing-masing. Yang satu lagi kebetulan merupakan program unggulan di RA As-Salam juga tentang yang mewarnai gambar itu. Jadi caranya dari sekolah itu dengan orang tua itu bagaimana tekniknya apabila kita
bisa mewarnai gambar mau dengan teknik gradiasi. Yang ke-1 bimbingan dari guru. Yang kedua dianjurkan untuk melihat YouTube atau di Google gitu ya ke orang tua. Yang ketiga ada buku panduan itu warnanya. Yang keempat juga diadakan kerjasama sama orang yang ahli lah, yang berpengalaman gitu, sudah biasa. Jadi orang tua mulai terbuka gitu, bagaimana cara-caranya itu supaya dia utamanya dari orang tua kreatif dan anaknya pasti mengikutinya gitu. Nah, selanjutnya nih berdasarkan informasi, Ibu tuh selain kreatif dalam hal proses pembelajaran, terutama dalam pembuatan alat alat belajar, katanya Ibu juga kreatif dalam hal memanfaatkan waktu luang. Nih, boleh cerita? Saya juga mungkin melihat inspirasi dari teman-teman saya, utamanya guru saya, Ibu Tating Sariningsih itu termasuk guru saya loh Bu, guru bahasa Indonesia waktu di MTS Sidang Mulia. Mereka itu orang yang aktif, bekerja keras gitu ya. Jadi saya rasa mungkin kita harus bisa meluangkan waktu-waktu tersebut. Saya berpikir dengan keluarga, utamanya suami saya itu, jadi apa sih itu sampingan-sampingan yang lain untuk menambah biaya hidup sehari-hari. Ya alhamdulillah, tapi ini kan belum terlalu lama. Kalau yang dulu-dulu suka menanam sayuran gitu, berhubung kerjanya sudah lain gitu, yang sekarang suami sayanya, jadi saya sekarang pilih untuk membesarkan ikan lele Bu. Jadi saya membeli lele yang kecil-kecil, setelah 2 bulan atau 3 bulan itu dipanen. Alhamdulillah baru mencoba di awal tahun 2001 ini, tapi gitu. Jadi alhamdulillah udah menjual 2 kali. Sekarang lagi proses yang ketiga kali. Yang pertama kali alhamdulillah saya dapat BSU yang dari Kemenang. Jadi itu 850 itu yang dipakai untuk modal membeli ikan lele tersebut. Setelahnya 2 bulan, kebetulan yang kecil-kecil itu alhamdulillah mencapai, saya dapat 1.600.000 dari 850. Tapi mungkin perguliran kehidupan itu udah Allah yang mengatur. Di tanam yang kedua, proses yang kedua, saya mencoba yang besar, kan baru percobaan, kita belum pengalaman terlalu banyak gitu. Oh, coba yang besar, biar cepat besar gitu. Tetapi ternyata kalau yang besar itu mungkin kaget. Jadi dikasih makanan lain, kemudian pola airnya lain dari yang sebelumnya gitu. Jadi banyak yang mati waktu yang kedua. Tetapi saya pikir ini bagaimana ya, sehari ada yang nyampe sekilo, kadang setengah kilo, seperempat gitu yang matinya. Oh, dipikir jadi ini harus agak besar, jadi dikasih waktu itu 3 bulan. Alhamdulillah, tapi modalnya yang kedua itu 1.100.000 udah nambah, yang lain ditabungkan sisanya dari yang pertama. Alhamdulillah, tapi tidak jong gitu, jadi dapat 1.290.000-an yang kedua dari modal yang 1.100.000 itu. Tapi nggak apa, yang matinya kan udah banyak, tapi alhamdulillah masih bersyukur, masih dikasihkan kesempatan untuk terus gitu. Sekarang proses yang ketiga baru penanaman sekitar 3 minggu. Yang saya menyisihkan waktunya ketika otomatis kan pulang dari sekolah sekitar jam 14, jam kantor gitunya, ataupun jam 15. Nah, waktu itu mungkin saya ikut sama suami kadang ya
giliran gitu memberi pakan ikan-ikan tersebut itu kali Bu. Yang lain-lainnya udah sih yang kemarin-kemarin mah banyak nyoba ini nyoba itu gitu, karena lihat kok orang-orangnya teman-teman banyak yang sukses yang berkreasi seperti itu, mungkin kali saya mau memanfaatkan lahan yang ada daripada nggak karuan gitu sama rumput-rumput gitu. Tadi bagus sekali ya memanfaatkan lahan yang ada ya Bu ya. Terus juga ketika ada waktu luang kalau disia-siakan kan sayang juga ya Bu ya. Kalau ada yang membutuhkan nomor kontak Ibu boleh saya pasang? Boleh. Oke, terima kasih. Barangkali ada rekan-rekan yang mau diskusi atau tadi mungkin mau diskusi dalam hal proses pembelajaran, dalam hal alat peraga. Ini juga nih di belakang saya ada tayangan-tayangan anak yang katanya sutradaranya Ibu. Ya betul ya. Jadi kalau mau diskusi proses pembelajaran, alat peraga ataupun tadi ya kreativitas dalam pemanfaatan waktu luang dipersilakan boleh ya Bu ya. Nanti saya pasang nomornya di sini. Selanjutnya Ibu ada inspirasi nggak untuk guru-guru yang lain yang barangkali ada kesulitan dalam proses pembelajaran masa pandemi, ataupun boleh inspirasi dalam hal pemanfaatan waktu luang mungkin untuk guru-guru yang lain. Kalau masalah alat peraga ya, kalau saya di sini teknik ke anak-anak itu kan melalui GCR itu Google Classroom sama WA gitu ya. Kebetulan yang kemarin hanya satu orang yang tidak punya WA itu, tidak punya GCR, jadi itu saya luring itu mah langsung ke rumah sambil home visit gitu ya. Yang lainnya juga kali-kali bisa ke rumah, kadang-kadang jadwal home visit itu di sini suka ada jadwal home visit. Kemudian kalau caranya itu memberikan ke anak itu seperti yang diprogramkan pemerintah sekarang. Jadi kita melalui praktek ataupun video ataupun gambar, misal melipat. Ya, saya melipat kertas di video misal, atau teknik yang ke-1 lipatannya sini 2, 3, 4 sampai terakhir misalnya seperti itu. Alhamdulillah itu orang tua pada berhasil. Bahkan saya memandu GCR pun Bu dari HP, tidak seperti ini. Jadi misalnya di Play Store unduh aplikasi ini gitu. Habis ini kemana Bu gitu. Jadi melalui itu gitu. Jadi tidak secara langsung diriungkan untuk tatap muka membuat aplikasi itu. Alhamdulillah saya motivasi kepada orang tua. Alhamdulillah dulu semua orang tua tidak mengalami hal seperti ini, tapi harus bersyukur anak di RA, ibu-ibu bisa GCR, bisa WA, dan itu proses pembelajaran yang di rumahnya yang BDR itu, yang waktu tahun kemarin ya itu murid-murid saya seperti itu. Ada berbentuk YouTube, misalnya saya menerangkan mau gerak lagu Manuk Dadali, kirim melalui YouTube-nya. Terus cerita kurban Islami, terus hafalan rukun Islam, ikhlas segala macam dikirim YouTube-nya seperti itu. Kalau yang melalui pembelajaran itu. Selanjutnya yang untuk kreativitas pemanfaatan waktu luang, barangkali ada inspirasi untuk rekan-rekan yang lain. Untuk rekan-rekan yang lain, termasuk rekan guru yang di sini juga ya, alhamdulillah ada kreatifnya seperti yang Bu Andri kan itu mereka bisa bikin kue-kue. Jadi sekalian manfaatkan waktu kemarin Lebaran, alhamdulillah dia memproses pesanan paket Lebaran seperti itu. Jadi saya pikir apapun kemampuan kita itu mungkin kita harus mendalami dan menekuninya, mungkin seperti itu. Jadi apa yang semuanya bisa atau begitu, bagaimana caranya supaya ini bisa menghasilkan sesuatu, mungkin seperti itu.
Kalau di daerah-daerah di saya itu yang seperti tadi, yang dari bahan-bahan bekas itu, ada yang dari tutup itu gelas aqua itu dibikin tas-tas. Alhamdulillah ada yang teman yang keluarganya di Bogor seperti itu dibawa di kota itu laku pada kaget aneh gitu, apa ini yang seperti ini gitu. Jadi gitu kalau di daerah. Jadi luar biasa tadi inspirasinya, memanfaatkan barang bekas untuk menjadi berdaya guna ya. Salah satunya itu dalam proses pembuatan alat peraga itu bisa seperti itu ya. Kemudian untuk pemanfaatan waktu luang tentunya sebenarnya setiap orang kan punya potensi, tinggal mau nggak mengeksplor diri dan memanfaatkan waktu luang itu secara positif ya Bu ya. Begitu. Terima kasih Ibu inspirasinya. Tentunya ini akan sangat berguna untuk rekan-rekan guru, sangat memberikan inspirasi untuk rekan-rekan guru ataupun untuk siapapun yang melihat tayangan ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bungkus apel atau bungkus kir yang putih yang pink gitu.